Hai guys, siapa yang lagi nyangkut di sahamnya Unilever? Cihil yang lagi nyangkut di harga 7.000 atau 8.300-an. Oke, gini. Apa nih yang harus dilakukan supaya kamu bisa keluar dari saham Unilever? Nah, kali ini kita akan diskusikan gimana cara kita keluar dari saham Unilever. So, tonton videonya sampai selesai. Hai guys, apa kabarnya? Investor Unilever? Nah, kamu pasti lagi terheran-heran atau kesel nih ya. Kok saham bagus, sebagus Unilever itu bisa nyangkut gitu loh. Minusnya gede lagi, bisa sampai sekitar 30 atau 40%-an. Aku rasa kamu juga udah tahu deh bisnisnya Unilever. Untuk bantu analisa, kali ini aku coba gunakan dua pendekatan, yaitu analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Siapa tahu jadi solusi buat benerin portofolio sahamnya kamu. Yang pertama kita bahas analisa fundamental dari Unilever. Kita bahas satu persatu mulai dari revenue. Jadi ceritanya jualannya Unilever ini sedang mengalami stagnansi dan ada kecenderungan turun. Nah, coba deh perhatiin gambar berikut ini. Dampaknya adalah gross profit, operating profit, dan ujung-ujungnya net profitnya pun juga berkurang. Coba deh kamu perhatikan net profit dari Unilever. Bagaimana dengan teman-teman Unilever di sektor consumer? Misal sahamnya Mayora, Emyor, atau ICBP. Coba teman-teman bisa perhatikan grafik berikut ini. Kalau teman-teman perhatikan, net profit Unilever itu sudah kebalap dengan ICBP. Sebagai investor saham Unilever, kita perlu mendoakan Ibu Presdir, Ibu Ira Noviarti supaya bisa meningkatkan kinerja Unilever Indonesia. Menurutku, tantangan yang dihadapi oleh Unilever adalah satu, ternyata COVID itu menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun. Nah, semoga nih di tahun 2022 ketika daya belinya meningkat, maka penjualan Unilever juga bisa ikut meningkat. Dan yang kedua, dari segi competitors. Kompetitor Unilever itu sekarang semakin banyak. Misal nih, ada brand lokal seperti Wardah, ada brand juga yang dimiliki selebgram, dan juga artis-artis lainnya. Nah, menurutku Unilever ini perlu fokus pada kekuatan Unilever atau economic moats-nya, yaitu market research dan branding. Serta didukung dengan peningkatan di supply chain. Lalu, bagaimana nih dengan valuasi Unilever? Seperti yang kita tahu, Unilever itu selalu dihargai premium. Nah, berdasarkan cheat-sheet-nya Korifan Kurniawan, perkiraannya sebenarnya harganya di bawah Rp1.000. Jika dilihat dari PBV band-nya, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. PBV sekarang itu Unilever termasuk berada di bawah rata-rata PBV yang biasanya dihargai 50 kali. Jika dilihat dari per band-nya, per sekarang itu juga sudah berada di bawah rata-rata per yang biasanya 42 kali. Analis itu memiliki konsensus sekitar di harga Rp4.038 sampai Rp6.275. Menurut saya, secara valuasi boleh dibilang Unilever tidak dihargai diskon-diskon banget. Yang kedua adalah analisa teknikal. Overall, secara teknikal, trennya itu masih downtrend. Dan dalam jangka pendek, garis trendline support itu sedang dites. Dan flow-nya itu masih distribusi. Artinya, besar kemungkinan harga saham Unilever ada potensi turun. Nah, teman-teman investors, menurutku ada 3 opsi yang teman-teman miliki sebagai investornya Unilever. Saranku, coba perhitungkan pro and cons-nya sesuai dengan money management-nya teman-teman dan atau investment plan-nya teman-teman. Saya akan menggunakan studi kasus gini. Andre ini punya saham Unilever di harga rata-rata Rp7.718 sebanyak 30 lot. Harga saham Unilever saat ini adalah Rp4.060. Maka kerugian sekarang ini adalah sekitar 47,39%. Porsi saham Unilever Andre itu setara dengan 12% portfolio. Artinya, Andre masih punya saham lain, ditambah uang cashnya, itu masih ada sisa 88%.
Kebayang ya? So, perhatikan gambar berikut ini. Pilihan yang dimiliki Andre adalah, pertama nih, average down. Artinya, bisa beli lagi di harga bawah. Opsi kedua, wait and see aja, tunggu aja. Dan yang ketiga adalah cut loss. Opsi 1, average down, beli lagi di harga 4 ribuan. Opsi 1 ini sebenarnya opsi yang kurang oke untuk Unilever saat ini. Mengingat kinerja perusahaan Unilever itu belum menunjukkan peningkatan pertumbuhan penjualan. Seandainya kita mau keluar dalam keadaan break-even point artinya nggak untung dan nggak rugi, itu di harga katakanlah 5.300 perak, maka teman-teman average down sebanyak 56 lot. Jika average down di harga Rp4.000, maka modal yang dikeluarkan adalah Rp22,4 juta. Lihat gambar berikut ini. Nah, jika Andre atau Anda ingin melakukan average down di Unilever, coba pertimbangkan hal ini. Lebih baik mana nih? Average down Unilever supaya bisa balik modal, atau uang yang sama, contohnya Andre 22 juta rupiah, dibeliin saham value stock lain yang sedang terdiskon kurang lebih 30%. Mana yang lebih untung? Opsi kedua adalah wait and see. Jika Andre menunggu dan berdoa semoga saham Unilever-nya itu naik, maka ada harga yang harus dibayar Andre, yaitu 1. Opportunity cost. Karena uangnya tertahan di sahamnya Unilever, alias uangnya itu tidak bekerja. Kecuali saham Unilever ini bisa dijadikan agunan dan kemudian mendapatkan fresh money yang bisa diinvestasikan di tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Dan yang kedua, masih ada downside risk atau masih ada risiko penurunan harganya lagi. Seperti yang saya bilang pada bagian sebelumnya di analisa teknikal, saat ini harga saham Unilever itu sedang menguji trendline support. Sayangnya terjadi distribusi. Jadi ada kemungkinan harga saham Unilever itu semakin turun. Jika Anda siap rugi waktu, maka wait and see itu bisa menjadi pertimbangan. Opsi ketiga adalah cut loss. Opsi ketiga adalah merealisasikan kerugian, dan dalam kasus Andre adalah rugi sebesar 10,9 juta rupiah. Ini hitungannya. Jika saham Unilever itu senilai kurang lebih 12% portfolio, maka total kerugian secara portfolionya Andre adalah 5,69%. Nah, ketika melakukan cut loss, Anda juga dapat melakukan cut loss secara bertahap. So, di video ini, teman-teman sudah mendapatkan view dari kinerja perusahaan, analisa teknikal sederhana, dan ada 3 opsi untuk menyelamatkan saham Unilever-nya teman-teman. Mau pilih opsi 1, 2, atau 3, semuanya ada risiko. Jadi pastikan teman-teman perhitungkan dulu nih, kira-kira opsi mana yang paling menguntungkan buat teman-teman. Kalau kamu masih bingung hitung-hitungannya, silahkan aja ngobrol-ngobrol langsung bareng aku di aplikasi Finansialku. Itu ada menu konsultasi keuangan. Dan aku akan coba bantu review portofolio investasi kamu. Dan kita akan diskusikan langkah terbaik untuk menyelamatkan portofolio investasi kamu. Oh ya, anyway, Finansialku saat ini sedang ada workshop investasi buat kamu yang masih bingung menyusun portfolio investasi. Misal nih ya, sekian persen di saham, sekian persen di reksadana, atau sekian persen di peer-to-peer lending. Nah, workshop ini cocok banget buat kamu. Namanya adalah Accelerate Your Money. Nah, selengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi. Sampai jumpa di Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni hari Rabu minggu depan. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.